Baik, shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita hari ini. Amin, luar biasa. Ayub 42 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kita mau puji, memuliakan namanya, Dia tak pernah gagal. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang perkasa. Kita mau katakan Allah itu perisai kehidupan kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Katakan sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Kurang bagi namanya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Saudara, kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah.
kita bersuka cita tadi, menyanyikan pujian Yesus tak pernah gagal, bahkan menyatakan bahwa dialah perisai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, patutlah kita menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, sebab dialah yang layak menerima pujian.
atas segala raja. Kita mau menyembah Dia, mencintai Dia, memuliakan namanya, mengagungkan namanya, karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita yang besar, karena kasih-Nya yang luar biasa, karena rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa. Kami menaikkan sembah kami, kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di Allah luar biasa seperti itu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu nyata buat setiap kami, lawatan-Mu nyata pada setiap kami. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mau ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita angkat satu pujian. Pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita kembali lagi mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas limpahan berkat-Mu, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan dan mendengarkan kehendak Tuhan melalui sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus Allah memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dan membuka hati pikiran setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami diperbaharui. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Eko Cahyono. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di Gereja Wesleyan Indonesia di tempat ini. Sungguh satu sukacita yang besar, karena Tuhan sudah mempersatukan kita. Saya tidak sendirian, tadi sudah disampaikan bersama dengan keluarga besar datang ke sini. Mungkin dikiranya saya takut begitu lalu diantar. Iya, saya berpelayanan di GKMI Salatiga, Gereja Kristen Muria Indonesia Salatiga, dan saya membawa salam dari hamba-hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKMI Salatiga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari firman Tuhan berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-42. Injil Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat ke-42. Izinkan saya membacakannya dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes,
Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran
bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, namun tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan segala kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang ini dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Amin. Demikianlah sepanjang pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun ini 2024 saya sudah 2 kali mendampingi 2 orang di gereja kami yang bertobat. Keduanya itu dahulunya Kristen, tetapi kemudian menikah dengan orang yang bukan Kristen. Nah, kemudian mereka meninggalkan Tuhan, tetapi satu waktu di bulan Januari dan di bulan Maret awal ini, itu mereka datang ke gereja kembali, kemudian menyatakan bahwa kami atau saya mau kembali kepada Tuhan. Tentu itu satu proses yang panjang, karena tidak tiba-tiba mereka kembali. Yang satu kembali karena ketika menikah dengan yang lain, kemudian berpisah, kemudian dia dapat pacar dan dia pacarnya Kristen. Nah, kebetulan berjemaat di tempat kami, kemudian dia katakan, "Saya kok pengen nyoba ke gereja lagi." Nah, dari situ mulai ke gereja, kemudian tidak langsung serta-merta kami katakan engkau bertobat atau bagaimana, tidak. Kami tahu dia orang baru, biarkan dulu dia nyaman, kemudian baru membuka percakapan. Dan ternyata Tuhan berkati, dan di bulan Januari yang lalu dia menyatakan, "Saya bertobat dan saya mau kembali kepada Tuhan." Kemudian yang kedua, dia sudah menikah juga dengan dulunya Kristen, lalu menikah, pindah iman, kemudian anaknya itu sekolah minggu. Meskipun mereka itu
beda iman gitu atau beragama lain, tapi anaknya itu diajak oleh neneknya untuk ke gereja dan diikutkan sekolah minggu. Kemudian anaknya ini menjadi kesaksian bagi dia. Anak kecil masih umur 3 tahun Bapak Ibu, tapi jadi kesaksian buat orang tuanya. Kemudian satu ketika gurunya di sekolah anak ini bertanya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya tahun lalu. Kemudian anaknya bilang, saya enggak merayakan itu, saya merayakan Natal. Loh, tapi kan orang tuamu bukan Kristen gitu, tapi saya Kristen. Nah, ibunya mendengar itu merasa, apakah ini sebuah panggilan Tuhan buat saya? Saya diingatkan untuk bertobat begitu. Kemudian proses panjang Bapak Ibu, tidak 1-2 minggu begitu ya, tetapi dari tahun 2020 bergumul sampai akhirnya 2024, hampir 4 tahun baru dia mengatakan atau dia menyatakan, saya mau kembali pulang kepada Tuhan Yesus. Suaminya itu awal-awal katanya juga mengajak dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian tidak terlalu, keagamaannya juga enggak terlalu baik begitu. Nah, hari ini saya mengucap syukur bahwa 2 orang itu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika saya pulang ke kampung, kemudian ada seorang ibu yang bercerita. Dia seorang Batak dan dari kalau lihat dari borunya mestinya Kristen gitu ya. Tetapi ternyata nenek moyangnya itu pindah ke daerah yang bukan Kristen, kemudian jadi beragama lain. Nah, kemudian mereka menjadi orang yang sangat kuat dalam agamanya, bahkan dia sendiri juga bukan orang yang senang dengan orang Kristen. Satu ketika dia lewat depan gereja, pengen tahu seperti apa sih orang yang saya tidak sukai. Tapi kemudian Bapak Ibu tahu, dia tertarik karena ketika ke gereja, dia lihat, dia masih waktu itu SMA, dia lihat kok perempuan, ibu-ibu, remaja yang datang ke gereja bajunya rapi-rapi. Nah dari situ loh, dia lihat kok asik ya, ibadah bajunya itu bagus-bagus, rapi. Dari situ dia tertarik. Kemudian dia coba, loh kok nyanyi, loh kok tidak seperti yang saya bayangkan. Lalu dia dengarkan khotbahnya, kok tidak menyerang, tidak menyakitkan begitu. Lalu tapi dia tidak langsung tiba-tiba juga, berproses Bapak Ibu. Dan satu waktu kemudian dia tiba-tiba datang ke gereja dan bicara kepada hamba Tuhan di situ bahwa saya mau jadi Kristen. Tapi hamba Tuhannya yang ketakutan karena keluarganya itu garis keras begitu. Nah, lalu hamba Tuhannya, nanti dulu deh, kamu pikir dulu karena bahaya begitu kalau nanti kamu saya terima, gereja ini bisa didatangi orang gitu. Dan betul itu terjadi ketika setiap minggu dia pura-pura pergi kemana begitu, lalu pulang nggak ada yang tahu dia ke gereja, sampai satu waktu dia bicara dengan orang tuanya dan ayahnya sungguh sangat marah. Dia seorang ibu, dia seorang perempuan masih SMA, dipukuli sama ayahnya. Dia bilang, bunuh saja saya, tapi saya mau ikut Yesus. Itu dia sampaikan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan dia mau melayani Tuhan. Dari situ dia kemudian ibunya ternyata dulunya juga Kristen, lalu pindah gitu. Lalu ibunya ngomong, kalau kamu mau ke gereja saja. Sampai berjalan waktu, ibunya ikut ke gereja. Lalu berjalan sekian tahun, bapaknya yang dulu begitu marah ikut ke gereja. Yang jadi masalah keluarga besar bapaknya. Maka bapaknya diseret keluar, lalu dihajar. Dia berikan kesaksian tentang orang tuanya. Apa yang saya katakan dulu dikatakan oleh ayah saya. Bunuh saja saya, tapi saya ikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, saya tetap pegang Yesus. Tentunya Bapak Ibu Saudara punya kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyentuh, kemudian membuat Bapak Ibu sungguh percaya kepada Dia. Dan ketika kesaksian itu disampaikan, pasti akan menggugah semangat kita semua. Tetapi satu hal yang penting bagi kita, ketika seseorang bisa bertobat,
itu bukan karya manusia, itu karya Roh Kudus, itu karya Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian merasa terlalu punya peran untuk mengubahkan seseorang, karena itu karya Tuhan, bukan karya manusia. Dan kalau yang berkarya Tuhan, orang itu gak akan takut lagi. Meskipun tantangannya besar, tapi dia akan katakan, apapun bisa kamu lakukan, tapi saya ikut Yesus, saya pegang Yesus, apapun yang terjadi. Maka pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dengan judul berubah dan berbuah. Belajar dari perempuan Samaria, mau berubah tapi juga mau berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembaharuan hidup yang dialami oleh perempuan Samaria, mohon judulnya yang awal, yang nomor 1 sebelumnya, iya, berubah dan berbuah, belajar dari perempuan Samaria. Nah, pembaharuan hidup yang dialami perempuan Samaria itu membawa banyak pencerahan dan pembelajaran bagi kita, sehingga kita semakin bisa merenungkan. Ada mutiara yang bisa kita teladani di sana. Perempuan itu namanya sendiri nggak dijelaskan, karena mungkin bagi Yohanes itu nggak terlalu penting. Tetapi kisahnya yang menginspirasi itulah yang dijelaskan. Dan yang dijelaskan di situ, dia adalah perempuan yang tinggal di daerah namanya Sikar atau sekarang atau namanya Sikem gitu ya, zaman Yusuf. Kemudian pada masa itu orang Yahudi di sana, Bapak Ibu, terbagi 3 wilayah. Yang pertama adalah Yahudi di selatan, Yudea, yaitu tinggal di sekitar Yerusalem. Kemudian yang kedua itu adalah Yahudi di Galilea, di utara, tetapi di tengah itu ada daerah namanya Samaria, gitu ya. Ada daerah namanya Samaria. Nah, biasanya orang Yahudi itu kalau mau pergi ke Galilea, tadi di ayatnya yang ketiga itu, Yesus mau pergi ke Galilea dari Yerusalem, itu dilewati yang Samaria. Dia akan, yang garis biru itu, meskipun lebih jauh, tetapi mereka orang Yahudi itu lebih suka lewat situ daripada jalur yang kuning yang lebih dekat. Alasannya satu, karena tidak mau ketemu, tidak mau berhubungan, tidak mau punya koneksi dengan orang Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa Yahudi paling tulen. Kami ini adalah Yahudi yang memegang teguh firman Tuhan beserta dengan seluruh tradisinya. Lalu orang Galilea itu orang Yahudi yang agak liberal. Dia bisa menerima pengaruh dari luar karena mereka lebih dulu juga jatuh ke tangan Asyur. Nah, kemudian yang di tengah Samaria itu Yahudi campuran. Lah, campuran kenapa? Karena ketika tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara itu sebagian besar diangkut penduduknya ke Asyur, maka orang dari taklukan Asyur yang lain dikirim untuk tinggal di daerah yang namanya Samaria. Dan di Samaria itu mereka menikah, beranak pinak begitu, beranak cucu dengan orang Yahudi yang di situ, Yahudi Utara, sehingga campuran. Nah, pada masa Yesus yang Samaria ini orang campuran, yang utara itu Yahudi tetapi tidak terlalu ketat gitu aturannya. Lalu yang selatan itu merasa diri, wah ini kami Yahudi paling tulen. Nah, karena merasa yang campuran itu tidak baik gitu, tidak layak, tidak layak bagi kita untuk hidup dengan mereka berdampingan, maka nggak mau ketemu. Jadi saking-sakingnya begitu, mau pergi ke daerah yang jauh aja dihindari. Tapi yang menarik, Yesus nggak menghindari itu. Tuhan tetap lewat daerah Samaria, tidak lewat daerah yang seperti biasanya orang Yudea lewat. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Yudea ini terkenal karena sangat diskriminatif, kira-kira begitu, dengan orang yang lain. Nah, orang Samaria yang gambar sebelum yang tadi, orang Samaria itu sebenarnya juga menyembah Tuhan, begitu ya.
Nah, menyembah Tuhan, lalu mereka juga mengenal kitab Musa, tetapi hanya 5 kitab Musa saja yang dikenal sebagai kitab sucinya. Yang lain nabi-nabi nggak diakui. Nabinya cuma Musa. Jadi hanya Musa beserta dengan 5 kitabnya. Kemudian mereka mengadakan ibadah di Gunung Gerizim. Nah, ini mereka masa kini tapi ini ya, orang Samaria masa kini yang beribadah di Gunung Gerizim. Nah, dan tidak di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian semenjak perpecahan kerajaan Israel antara utara dan selatan, apalagi ditambah dengan Asyur, kemudian makin panas lagi ketika Imam Ezra itu mengadakan reformasi keagamaan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bersentuhan berhubungan dengan orang yang campuran, kira-kira begitu. Bahkan anak imam besar yang menikah dengan anak Sanbalat itu diusir gitu. Lalu orang yang menikah dengan orang yang bukan Yahudi disuruh tinggalkan. Nah, sejak saat itu makin renggang hubungannya, makin sulit berhubungan. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah menghindari orang Samaria. Itu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus mengerti bahwa meskipun mereka orang dengan identitas yang berbeda, tetapi mereka perlu dan layak mendapatkan kasih karunia. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya ada, ya sekali lagi, nah ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, yang menarik, kenapa perempuan itu datang siang hari? Padahal mestinya kalau seorang perempuan mau masak itu nggak mungkin jam 12 siang, tetapi pagi hari. Mungkin yang pertama, mungkin dia kehabisan air. Mungkin gitu ya, pagi sudah ngambil, lalu kok habis, siang ngambil lagi kan ya bisa. Tapi kemungkinan besar tidak itu. Kemungkinan besar adalah dia seseorang perempuan yang punya kehidupan moral yang kurang baik, sehingga dia malu untuk datang bersama-sama ke sumur itu bersama dengan ibu yang lain. Dan itu dijelaskan di bagian selanjutnya. Mungkin kalau dia datang dengan ibu yang lain itu jadi bahan omongan, maka dia nggak mau dan dia nunggu orang tidak ada baru dia datang. Tapi justru yang menarik adalah pada saat seperti itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga tidak kebetulan untuk menyapa perempuan ini, untuk membuka percakapan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perempuan ini adalah perempuan yang mungkin saja dikenal memiliki kepribadian yang kurang baik, memiliki hubungan yang kurang baik dengan sesamanya. Tetapi menariknya justru dia dipilih Tuhan. Justru dia yang dipakai Tuhan. Dia yang dipilih oleh Yesus untuk diperbaharui, untuk dirubah kehidupannya, untuk kemudian bisa berbuah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembaharuan apa yang kemudian dialami oleh perempuan Samaria ini ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Maka yang pertama berubah adalah cara pandangnya. Perempuan ini mengalami pembaharuan cara pandang. Apa yang berubah? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus bukan tidak tahu loh, kalau orang Yahudi itu biasanya nggak mau sama orang Samaria. Dia bukan tidak tahu, tapi dia lakukan itu karena dia tahu engkau Yahudi, engkau Samaria, engkau Jawa, engkau Papua, engkau Toraja, engkau Batak, di mata Tuhan tetap berharga. Amin. Semuanya berharga dan layak menerima kabar sukacita. Maka tembok itu diruntuhkan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan makna rohani tentang air. Kalau tadi kita baca Bapak Ibu, perempuan itu awalnya hanya tahu air itu ya air sumur Yakub.
Ketika Yesus minta minum, ya dia mikirnya adalah air sumur Yakub. Maka kemudian dia berkata, Tuhan kan nggak punya timba, gitu ya. Gimana mau minum dan ngasih saya air hidup, wong Tuhan aja nggak punya timba. Dia masih berpikir tentang air yang ada di sumur Yakub. Tapi Yesus hendak berkata tentang air yang lebih berharga, air yang bersifat kekal, air yang bukan sekedar menyelesaikan masalah haus, tetapi air yang memberikan kesegaran dan memancar terus-menerus dalam kehidupan orang itu. Maka Yesus memberikan makna rohani tentang air ini. Perempuan itu tidak mengerti, tetapi kemudian pada waktunya dia mulai menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik, Yesus tidak jawab loh apa yang jadi sanggahan, apa yang jadi ketidakpercayaan perempuan itu enggak dijawab. Yesus hanya fokus pada tujuannya, menyampaikan makna air kehidupan. Itulah hikmat. Kadang-kadang kalau kita sedang bercakap-cakap tentang firman Tuhan lalu orang itu ngomong yang lain, kita langsung ikut gitu ya. Tetapi Yesus fokus, saya mau ceritakan tentang air hidup, bukan air sumur Yakub. Maka meskipun kamu menanyakan mana timbanya, meskipun kamu mengatakan memangnya engkau lebih besar dari Yakub, bapak leluhur kami, dia enggak tanggapi. Dia tidak jawab, oh saya lebih besar gitu, tidak. Tapi dia fokus menjelaskan tentang air kehidupan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ketiga, ketika perempuan itu bertanya tentang di manakah tempat untuk menyembah Tuhan, Yesus mengatakan bahwa bukan di gunung, bukan di bait suci, karena pada waktunya bait suci Yerusalem itu juga hancur kan. Kalau sudah hancur lalu ngomong Yesus, oh harus di bait suci, lalu bait sucinya enggak ada. Maka apa kata Tuhan Yesus? Engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu bukan soal tempat, tapi itu soal sikap hati. Itu tentang soal ketulusan, kerinduan, kesungguhan untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh, dalam ketulusan dan roh yang menyala-nyala, dan dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya penyembahanmu tidak dangkal, tidak emosional, tidak sekedar meluap-luap, tapi ketika ada sesuatu yang kemudian menyesakkan hati, penyembahannya hilang. Kenapa? Karena hanya emosional. Tapi mesti penyembahan yang benar, penyembahan yang bertanggung jawab, penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah kepada Allah dengan hati yang tulus, penuh ucapan syukur dan kerinduan, serta dalam pengajaran yang bertanggung jawab. Itu yang pertama, ada pembaharuan cara pikir. Yang kedua ada pembaharuan iman. Iman itu dinamis Bapak Ibu. Iman itu bertumbuh untuk kemudian berbuah. Apa perubahan iman yang dialami oleh perempuan Samaria ini? Yang pertama, dia mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Itu pengenalan yang pertama. Minta minum, bercakap-cakap tentang air sumur Yakub. Yesus menjelaskan dia belum percaya karena dia masih merasa saya hanya ketemu orang Yahudi, bukan siapa-siapa. Dan sebagai orang Yahudi, saya tahu ada jarak di antara kami. Maka yang pertama adalah perempuan itu mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Dia mempertanyakan maksud Yesus. Kenapa kita harus bercakap-cakap? Bukankah kita harusnya tidak melakukan itu? Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus tidak mau. Perempuan itu hanya mengenal dia sebagai orang Yahudi. Kemudian percakapan berlanjut, kita tahu perempuan itu mengakui bahwa engkau seorang nabi. Maka yang kedua, pembaharuan yang terjadi adalah dari mengenal sebagai orang Yahudi, mengenal Yesus sebagai nabi.
Kenapa dikenal sebagai nabi? Karena sebagai nabi engkau tahu kehidupanku. Yesus tanya, bawa suamimu kemari. Yesus memerintahkan, bawa suamimu kemari. Wah, saya tidak bersuami katanya. Oh, kamu benar, karena kamu sudah menikah 5 kali, lalu sekarang sudah berpisah dan sudah ada lagi laki-laki bersama dengan engkau. Dan dia belum menikah denganmu, tapi tinggal bersama engkau. Artinya apa? Dia kaget, Bapak Ibu. Kok Yesus tahu ya? Wah, engkau seorang nabi, karena engkau tahu apa yang terjadi pada diriku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah cukup mengenal Yesus sebagai nabi? Tidak. Pembaharuan iman yang ketiga, perempuan itu mengenal Yesus sebagai Mesias. Setelah mengenal Yesus sebagai nabi, lalu dia mengakui Yesus sebagai nabi, maka dia menyadari bahwa yang dihadapannya bukan sekedar nabi, tapi Mesias, Kristus yang dijanjikan Allah bagi orang Israel. Maka ketika mereka bercakap-cakap kembali, perempuan itu berkata bahwa nanti akan ada Mesias yang datang kepada kami loh, akan memberitakan segala sesuatu. Kata Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Mendengar hari itu Bapak Ibu, perempuan ini meluap-luap hatinya. Dan kalau kita baca di bagian selanjutnya tadi, ketika murid-murid datang, perempuan ini tinggalkan tempayannya. Dia tinggalkan itu untuk lari pergi ke kota. Lari pergi ke kota untuk memberitakan dan untuk memberitahukan. Saya ketemu orang yang bisa menjelaskan siapa saya meskipun kami baru ketemu. Dan dia bisa membicarakan, memberitahukan tentang segala sesuatu. Mungkinkah dia Mesias? Itu bukan pertanyaan tidak percaya Bapak Ibu, tetapi itu adalah cara supaya orang-orang tertarik kepada pernyataan itu. Karena perempuan ini kan bukan perempuan yang dikenal baik-baik ini. Kalau dia cuma ngomong seadanya, orang gak akan percaya Bapak Ibu. Tapi ketika dia menanyakan atau ketika dia mengatakan seperti itu, orang kan bertanya-tanya, emang bener? Di mana itu? Masa iya? Lah baru diajak ketemu Yesus. Maka ayat yang terakhir adalah puncak dari perubahan dan pembaharuan iman itu. Bukan hanya dialami oleh perempuan Samaria, tapi oleh banyak orang di kota itu. Apa katanya? Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Itulah pembaharuan iman yang puncak, bahwa perempuan Samaria itu tidak sendiri, tapi membawa banyak orang untuk mengakui bahwa Yesus bukan sekedar orang Yahudi, bukan sekedar nabi, bukan hanya Mesias yang dijanjikan, tapi juru selamat dunia. Dan itulah yang mengubahkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat dia yang awalnya melihat air sebagai yang terpenting, sekarang justru memandang pemberitaan tentang kedatangan Sang Juru Selamat sebagai yang terpenting. Perempuan yang pada mulanya datang siang hari ke sumur karena malu dengan kehidupan moralnya, justru berlari-lari datang memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Awalnya malu, setelah bertemu dengan Sang Mesias, bertemu dengan Juru Selamat, dia memberitakan dengan sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, perempuan yang awalnya jadi batu sandungan di tengah-tengah lingkungan di mana dia ada, menjadi batu penjuru. Di
dipakai Tuhan luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan pakai seseorang, dia nggak lihat latar belakangnya. Tidak harus seorang sarjana teologi untuk menjadi pekerja Allah. Nggak harus seorang yang dikenal, wah dia orang hebat loh kalau ngomong, untuk dipakai Tuhan. Nggak. Bahkan perempuan seperti perempuan Samaria yang kehidupan moralnya dianggap tidak baik pun dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini perjalanan iman yang luar biasa? Berubah untuk berbuah. Jemaat yang hidup, yang bertumbuh dan berbuah memiliki ciri. Yang pertama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan cara pandangnya. Yang kedua, mengalami pembaharuan iman untuk siap menjadi rekan sekerjanya. Imannya diperbaharui, siap menjadi rekan sekerjanya. Dan yang ketiga, hidup sebagai saksi Kristus yang membagikan cinta. Hidup sebagai saksi Kristus. Kalau tiga hal ini, maka yang terakhir akan menghasilkan buah. Saya sengaja nggak pakai anggur lagi Bapak Ibu, karena di Indonesia kayaknya ini lebih dikenal deh gitu ya. Nah, alpukatnya besar-besar gitu ya. Wah, asik gitu kan. Menghasilkan buah yang luar biasa. Itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Apakah hanya hamba Tuhan? Tidak. Apakah hanya pengurus? Tidak. Apakah hanya bagi aktivis? Tidak. Tapi bagi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, hendaklah menjadi saksinya untuk membagikan cinta. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memakai setiap orang yang percaya untuk menjadi pekerja Allah yang setia. Demikian pula kami dengan segala keterbatasan kami. Kami rindu mengalami pembaharuan cara berpikir. Kami rindu mengalami pembaharuan iman. Dan kami rindu untuk menjadi saksi Kristus yang menghasilkan buah-buah melalui kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, buat kami semua yang ada di GBI Mertoyudan. Terima kasih buat setiap pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kalau kita semua sudah diberkati, maka kita akan berkata, aku diberkati, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kepada petugas saya persilakan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat. Jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat, aku jadi berkat, aku jadi berkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila
aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat, aku jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Ya Allah, Sang Juru Selamat kami. Kami ada karena anugerah Engkau yang senantiasa memelihara kami. Kami mengucap syukur karena hari lepas hari Engkau limpahkan berkat di dalam kehidupan setiap. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa berkat yang datang daripadamu. Kami bawa ke hadapan. Kami mohon berkati, urapi dan kuduskan persembahan agar layak untuk pekabaran kita, untuk memperluas lagi kabar keselamatan, sehingga banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, berkatilah pengurus gereja yang mengelola persembahan berikan hikmat-Mu. Dan kami percaya, kami beriman di dalam kami senantiasa hidup dalam berkelima, di dalam ucapan syukur. Kami naikkan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta dan pengumuman kita untuk minggu ke depan. Salam, jadwal ibadah seminggu ke depan. Yang pertama, persekutuan wanita dan persekutuan pria diliburkan. Yang kedua, persekutuan keluarga Jumat 8 Maret 2024 pukul 6. Firman Tuhan Saudari Rinca, pimpin pujian Saudari Febi, tempat Ibu Ning di gereja. Yang ketiga, persekutuan remaja Sabtu 9 Maret 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat latihan, pukul 4 waktu Indonesia Barat firman Tuhan Saudari Deborah, pemain musik Saudara Christian, pemimpin pujian Saudari Karis, tempat Saudara Emilia di gereja. Yang keempat, ibadah umum Minggu 17 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat, firman Tuhan Pendeta Muda Topat Bacin STH, pemimpin pujian Saudari Karis dan Saudari Weli, singer Ibu Elis dan Saudari Deborah, pemain musik Saudari Ivana, operasi LC Saudara Jimmy, persembahan Ibu Winarno, tata gereja keluarga Saudari Maria. Persekutuan sekolah minggu jam 7.30 waktu Indonesia Barat, firman Tuhan Saudari Maria STH. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah warta gereja selama 1 minggu ke depan. Ada pengumuman tambahan? Bapak Ibu yang kami kasihi, karena acara gereja setiap bulan ada perjamuan kasih. Kebetulan hari ini banyak juga yang hadir. Mohon maaf kalau ada beberapa jemaat wirawiri ikiku seperti tidak konsentrasi. Karena mereka jadi Marta,
mempersiapkan yang terbaik bagi Yesus yang diwujudkan kepada jemaat. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih, sekali lagi setelah nanti usai ibadah kita akan menikmati perjamuan kasih yang bisa lewat samping. Sehingga ketika tadi wirawiri karena memang di belakang ada ruang serbaguna. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai pemberitahuan saja, bukan pengumuman. Kepada Mbak Maria kami serahkan. Baik, terima kasih. Kita sudah bersama-sama melewati ibadah pada pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan memberikan yang terbaik. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita dan doa penutup, dan berkat akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi nyatakan sungguh besar pengorbananmu bagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan atas air kehidupan yang mengalir dan menyejukkan jiwa kami. Bahkan yang terus memperbaharui komitmen kami untuk terus mau diubah dan berubah. Sehingga kehidupan kami menjadi
berwarna baru, yang hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih atas kehidupan hamba-Mu Bapak Eko, yang hari ini menaburkan kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan jiwa dan roh kami. Dan biarlah Tuhan, hidup hamba-Mu ini dan keluarganya semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami rindu Bapa, ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi akan berkesinambungan, ada satu sinergi pelayanan firman. Karena roh Tuhan ada di antara kami semuanya. Dan setiap jemaat yang menerima berkat firman-Mu, biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu akan memberi pembaharuan bagi kami, supaya kami berbuah lebat dan Bapa dimuliakan. Karena Tuhan, kami menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kehidupan rohani jemaat-Mu atau siapapun kami yang hadir saat ini. Biarlah kami tidak sekedar mengetahui Yesus sebagai juru selamat, tetapi kami mengenal dan mengasihi-Mu dengan karakter hidup kami yang baru, sehingga dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada atau kami yang beribadah pada saat ini akan senantiasa menghadirkan shalom. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja-Mu di tempat ini. Kiranya itu tidak sekedar aksesoris gerejawi, tetapi ini menjadi sarana pembinaan iman jemaat supaya kami mau berubah dan diubah. Dan kami akan pergi memberitakan Injil Kerajaan Sorga, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah-Mu di tempat ini karena mereka mengalami perjumpaan di tempat ini. Tuhan, kami tidak mengerti setiap pergumulan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, tetapi Engkau Yesus sang jawaban, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan jemaat-Mu, sehingga mereka akan pulang dari tempat itu dengan hati yang baru dan juga keyakinan yang pasti Allah sudah dengar doa mereka dan membuka jalan keluar bagi pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kehadiran gereja di tempat ini menjadi terang dunia di sekeliling kami. Karena kesaksian hidup kami para jemaat-Mu dan hamba-Mu yang tinggal di tempat ini, jadikan kami jadi garam yang dirasakan setiap masyarakat di sekeliling kami, yang menjadikan berkat. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan gereja-Mu terus akan berlangsung karena kami berperan jadi garam dunia. Dan akhirnya akan mereka berkata, kami terang dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih dalam suasana kondusif, semua karena pemeliharaanmu nyata dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kami. Yang hari ini Tuhan terus kami mendengarkan bahwa harga beras dan yang lain meroket, dan tentu ada banyak orang yang merintih tentang kebutuhan makan. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, biarlah para pemimpin kami Tuhan akan melakukan Tuhan tugas kepemimpinan mereka, menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan shalom itu. Dan tidak ada yang sampai kelaparan karena peranan pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam roh dan kebenaran, yang akan kami boleh Tuhan Yesus menyatukan doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya. Karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia dengan membuka kedua tangan dan hati kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita bersyukur sejenak dalam saat teduh.